Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kalau tidak salah menyebut, kita sudah membahas tentang ayat 106 surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sangkaan, tuduhan, gunjingan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Muhammad, kalau mereka kan memanggilnya begitu, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering berubah-ubah, itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha innallaha ala kulli syai'in. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada perubahan, maka isi pesan Allah Subhanahu wa taala yang paling baru tentu saja adalah pesan yang isinya seimbang, mutunya sama, berasal dari sumber yang sama, mutunya. Atau bahkan boleh jadi apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam bentuk ayat-ayatnya itu lebih tepat, lebih baik daripada sebelumnya. Karena kondisi masyarakat berubah,
boleh jadi sebagian hukum itu juga berubah, tapi selalu perubahan itu mengarah kepada keadaan yang lebih baik. Itu kurang lebih di antara contoh kemarin masalah kiblat, masalah waris, ya. Dan beberapa persoalan lain dalam Al-Quran yang masuk dalam kategori nasakh gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan di dua ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang jalan pikiran dan keinginan baik ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, terutama ahlul kitab. Kalau di ayat 105 bahkan itu kebalikannya nanti ya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kebalikan dari ayat tersebut. Kalau sebelumnya Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi kalau di ayat ini jelas Allah menyatakan orang-orang kafir baik itu ahlul kitab maupun orang-orang musyrik podo mawon. Ya, ayat 105 ya. Apa samanya? Mereka tidak akan punya pikiran menjadi senang kalau kalian orang-orang beriman itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan kebaikan, ya, mereka itu tidak akan senang, tidak akan suka. Ya. Kebaikan di sini apa? Ada yang menyatakan turunnya Al-Quran, ada yang menyatakan itulah Nabi Muhammad. Nah, maka di ayat 108 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kebalikannya. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kebanyakan ahlul kitab kata Allah justru punya harapan. Apa harapan mereka? Kebanyakan mereka berharap bisa mengembalikan kalian setelah menjadi orang beriman, dikembalikan lagi menjadi seperti mereka. Apa seperti mereka itu? Ayat 109 ya, maaf. Mim ba'di imanikum kuffara. Setelah beriman ya apa carane? Bagaimana caranya orang-orang mukmin itu kembali kafir dan itu semua dimotivasi oleh hasadam min indi anfusihim. Hasud, iri yang itu berasal dari diri mereka. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, irine nopo? Irine mimpa di mata bayyana lahumul haq setelah menjadi jelas bagi mereka kebenaran.
Apa niku? Jelas bagi mereka kebenaran, bagi orang-orang ahli kitab. Nabi sing diutus Gusti Allah niku bukti kebenaran itu. Di mereka itu asut iri. Ternyata sing dipilih dadi nabi kok teko kono, teko Arab. Sementara mereka berharap yang dipilih oleh Allah itu adalah dari golongan mereka. Itu kalau dimaknai al-haq itu dengan kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, fa'fu maafkan. Olehmu maafkan mereka oleh kalian orang-orang beriman. Wasfahu sing lapang, sing longgar. Hatta ya'tiyallahu bi amrih hingga nanti ada waktunya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Jadi bi amrih itu maknanya adalah perang. Maafkan, lapang dadalah kalian orang beriman sampai wayahe syariat perang teko. Ya kurang lebih. Dan perintah perang pertama menurut sebagian ulama itu adalah surat Al-Baqarah ayat 190. Ya, itu wolu songo 90. Jadi selama di Mekah mereka diminta untuk bersabar sampai nanti datang perintah Allah. Datang perintah Allah setelah kekuatan orang-orang beriman ngumpul di Madinah bisa dipertemukan dengan orang pribumi Madinah. Jadilah mereka kemudian diperhitungkan kekuatannya. Saat itulah masuk masa Allah perintah perang. Allah menggunakan istilah hatta ya'ti Allah bi amri sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Napa perintahnya? Ya yang paling gampang ya perang. Kalau belum boleh perang, ya berarti tetap sabar. Gitu kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitulah kita sebenarnya. Ya. Kita itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala digiring, diajak, bahkan kalau boleh perlu kula panjenengan ini disebut, kalau boleh disebut, kita semua ini bukan hanya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan yang luas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala. Jadi kita diminta di ujung ayat ini Allah bukan hanya mengajak tapi menegaskan supaya kita itu punya pandangan segala sesuatu diatur oleh Allah. Kita niki ya nopo hubungane ayat orang-orang kafir ahlul kitab berharap kita itu menjadi kafir karena mereka iri kok burine belakangnya ayatnya kok
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala. Maka kata sebagian mufassir ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, itu berkuasa mengubah keadaan. Awalnya Allah perintah fa'fu wasfahu. Sampean maaf noae wong kepingin sampean niku balik agamane, keluar dari agama Islam. Nah, di orang-orang ahlul kitab berusaha sedemikian rupa sahabat-sahabat Nabi yang sudah masuk Islam itu kembali kufur. Oleh karena itu wasfahu sing lapang. Sebab napa hatta ya'tiyallahu bi amri. Sebab itu nanti hanya berlaku sampai Allah mendatangkan perintah. Dan ketika itu Allah Maha Kuasa atas segala. Ini ayat ini sadarnya mudun ayat perang. Ayat perang yang pertama sering dibawakan oleh para ulama Al-Baqarah 109 wa qatilul qatilukum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu dan perangilah oleh kalian allazina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian, tapi wala ta'tadu, jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka orang itu melampaui batas. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah itulah Allah memerintahkan kita semua untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah kemudian memberi perintah supaya orang-orang itu lebih spesifik. Mikiri wong kafir, mikiri ahlul kitab sing kepingin kita itu murtad. Perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Maksudnya apa? Kata sebagian ulama, washtaghilu ayyuhal mu'minun bi adas shalah ala wajhi sahih wa ita'iz zakah al mafruḍah. Ini timbang sampean mikiri prilakune wong-wong sing aneh-aneh, ya kepingin ngejak balik wong niku melbu agamane dhewe-dhewe, lebih baik kalian daripada pusing, lebih baik sibukkanlah kalian dengan ibadah sholat dan juga dengan membayar zakat yang difardu. Kepanjenengan kan sering ngoten ya. Apa maksudnya? Kita itu sering bingung dengan kondisi. Berita kono, berita lainnya beda lagi. Ya, hari ini wis
97% murup kabeh. Ternyata 50%. Ya, dari ini kabeh wis tembus. Ternyata masih ada yang terisolir. Kadang-kadang kita itu membaca begitu-begitu, itu terbawa emosi, terbawa pikiran. Dan itu nggak ada jamaah. Di Surabaya, orangnya itu donatur, artinya setiap makan malam setelah kajiannya hari Kamis, kalau saya diberi waktu dua atau tiga kali dalam sepekan, yaitu di hari ganjil dalam, bukan hari ganjil, pekan ganjil, Kamis ganjil, dalam satu pekan, dalam satu bulan itu kan bisa dua, bisa tiga. Dua itu ya umumnya begitu. Kalau tiga kali itu biasanya 3 bulan sekali, baru satu pekan itu, maaf, satu bulan itu 3 kali. Misalnya Kamis pertama tanggal loro, Kamis kedua tanggal 9, Kamis ketiga tanggal 16, Kamis keempat tanggal 23, Kamis itu Kamis keempat, maaf ya, 23 Kamis keempat, tanggal 30 misalnya Kamis, oh berarti Kamis ganjilnya 3. Iku enten sing bagian donatur, maringi makan, niku mesti nek nyinggung bab pemerintahan. Pemane pemerintahan lawas niku langsung berapi-api. Mikire niku mesti hapus. Maka ayat ini setelah mendengar, ya, pikirane wong ahlul kitab ingin mengembalikan kita kepada kekufuran, maka Allah berpesan dikai gampang mawon. Ya napa carane? Aqimus shalah wa atuz zakat. Sampean gawe salat ae, sampean duwe kewajiban zakat, sampean gawe bayar zakat, ngedum zakat kalau sekarang ya termasuk membagikannya. Enggak usah mikir sing aneh-aneh. Akhirnya kadang-kadang mikir sing aneh-aneh niku di luar apa kemampuan kita. Ya, nuruti informasi yang di sosial media itu kadang-kadang di luar kemampuan kita, di luar bayangan pikiran kita. Informasinya kadang tidak kita peroleh dengan akurat. Dungununya pun gowo ngetutno kono, ngetutno. Maka dalam kondisi seperti itu Allah perintah wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu. Innallaha bima ta'maluna. Jangan khawatir, Allah itu maha tahu apa yang kalian, maha melihat. Masih titik, kalau itu kebaikan, amal. Itu ayat 100. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kita masuk pada ayat berikutnya, itu di bab klaim kebenaran. Ayat 112, 113, 114, 115 itu bicara tentang klaim kebenaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akhirnya orang-orang kafir Yahudi Nasrani berkata, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Oh, saiki ana nabi anyar. Akeh sing ngetutno orang-orang yang itu kalau kita menyebutnya sahabat-sahabat orang beriman. Maka orang Yahudi, orang Nasrani yang nggak bisa ngireni, berarti kan iri. Karena itu berusaha sekuat mungkin yang sudah masuk, sudah keluar dari Islam masuk lagi. Tapi di luar itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan loh, mari ngono ternyata orang-orang kafir khususnya ahlul kitab itu menyatakan tidak akan masuk surga. Ka ono sing iso mlebu swarga illa man kana hudan aw nasara, kecuali kalau mereka itu adalah Yahudi dan bukan dan atau Nasrani. Maka kata Allah, tilka amanihum, yang demikianlah merupakan amani itu angan-angan, angan-angan mereka. Maka Allah menyatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ada sebab turunnya ayat. Dalam ayat ini Allah, ini salah satu sababul nuzul, sebab turunnya. Satu saat diturunkanlah wahyu di kota Najron. Najron itu Ethiopia. Asline cideke napa jenenge? Sak niki rame. Ya. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyatakan ayat ini turun setelah ada delegasi dari kota Najran. Mereka itu Nasoro. Kalau di sana waktu itu yang Nasrani, Najran itu di Ethiopia. Namanya Habasyah. Mereka itu kumpul di sana. Ya, maksudnya datang mereka ini delegasi dari Najran itu kumpul di majelisnya Nabi SAW, ya, bersama orang-orang Yahudi juga ngumpul. Jadi Nabi SAW, saya sampaikan saya ya. Ketika sudah sampai di kota Madinah dari Mekah, hijrah ketika beliau sampai Mekah, itu orang Yahudi yang ngantri kayak ngantri sembako, tapi maksudnya adalah untuk berdialog langsung dengan Rasulullah SAW. Sebab mereka itu jaga bahwa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan pikiran mereka. Begitu pula orang Yahudi, begitu pula orang Nasrani. Mereka kalau datang kota Madinah langsung. Dan kedua kelompok itu kadzdzaba ba'duhum sing kiwa cerita sing kanan ngarani cerita niku boro. Begitu pula sebaliknya. Padahal mereka ada di kelilingnya Nabi SAW. Maka Allah mengatakan wong ngaku-ngaku swarga ngaku neraka itu, maaf,
ngaku swarga koncone sing neraka atau sebaliknya. Itu tilka amanihum, itu angen-angen tok. Itu hanya angan-angan saja. Sakit hanya angan-angan. Karena nanti disambung di ayat 112 yang harusnya dilakukan adalah apa? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim. Ya enggak begitulah, mosok teko-teko langsung berani berkata. Mungkin karena sebelumnya punya riwayat sejarah, mereka mengatakan, sing Nasrani mengatakan, sing mlebu swarga mek Nasrani tok. Yang Yahudi mengatakan kurang lebih sama. Maka Allah menyatakan, bawalah buktinya kalau memang mereka, maka bawalah pernyataan ini di tengah orang-orang Yahudi atau orang Nasrani. Mereka yang sudah kadung mendekat, ya ngaku-ngaku iman, ya ngaku-ngaku selamat dewe, itu dijawab oleh Allah tilka aman. Ini sebagian sebab turunnya ayat. Ada juga yang menyatakan bahwa ayat ini melarang. Kalau dulu orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang dilarang untuk ngomong kaono ilmune, kaono bukti. Tuh ngomongin apa? La yadkhulul jannata illa man kana muslim. Sing wong Nasrani ngomong, tidak akan bisa masuk surga kecuali orang Yahudi yang ada di sebelah sini. Orang Nasrani juga nggak mau kalah sumbar begitu. Maka Allah mengatakan tilka amani. Bawa bukti yang kuat jika kalian benar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini nanti masih berisi perseteruannya orang Yahudi, orang Nasrani, khususnya dalam hal mengklaim kebenaran. Jadi Gusti Allah gampang. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim. Sapa sing memasrahkan diri di hadapan Allah, kemudian juga mengucap eh, apa namanya? Mereka ini adalah orang yang jadi kalau di ayat 113, 114 itu sampai mengatakan orang Yahudi, orang Nasrani itu apa ayat 13, 14 itu. Oh iya, orang Yahudi itu nggak bisa apa-apa. Orang Nasrani nggak bisa apa-apa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dua syarat. Aslama wajahahu lillah wa huwa muhsin. Pokoknya sing gelem menundukkan dirinya di hadapan Allah dan berbuat ayat ini kemudian tafsiri oleh sebagian ahli tafsir khususnya yang kontemporer. Misalnya dalam tafsir Al-Wasit. Itu ditafsiri ini. Ayat ini tak oleh sekedar melok-melok. Kenapa? Karena di ayat 111 orang Yahudi, orang Nasrani gantian menyatakan pokoknya Yahudi mlebu swarga. Yani
Pokoknya Nasrani mlebu swarga, yang lain enggak mungkin. Itu di pertengahan juz 1 itu kan orang Yahudi bahkan menyatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun kami itu masuk neraka, tak akan lama, paling tinggi. Kan? Nanti habis itu masuk. Di sini orang lain tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Maka kata At-Tantawi yang menulis tafsir Al-Wasit, ayat ini menunjukkan Allah melarang taklid. Kalau sekarang konteksnya bagaimana? Misal kalau ada sampai pernyataan kira mlebu swarga kecuali wong NU misalnya. Atau dilanjutno, iso mlebu swarga kecuali wong Muhammadiyah misalnya. Meskipun kita di Muhammadiyah meyakini bahwa apa yang menjadi rumusan pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan yang dipahami itu adalah Islam yang sesungguhnya. Tapi mboten angsal kok muni mari ngono. Ya, iso mlebu swarga kecuali Muhammadiyah, kecuali NU. Ada lagi yang dulu sempat kita rame, kecuali LDI. Liane misalnya. Atau sekarang kelompoknya disebut sendiri-sendiri. Itu nggak mungkin. Ya, itulah warisannya orang Yahudi, orang Nasrani. Ya. Kok nek ngono langsung gawe KTA Muhammadiyah, gawe KTM ora mlebu swarga. Atau gawe KTA NU langsung mlebu swarga. Aku NU lho ya. Tapi syaratnya tetap tunduk kepada Allah dan berbuat baik. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda wala khaufun 'alaihim. Atau sabda Nabi SAW populer. Cuma sabda ini bagiannya ditarik ke garis yang memang sulit, sebagiannya dikai gampang. Apa kata Rasulullah? Kalau pernyataan Rasul jelas. Ya, hadis itu kan kadang enten sing jangkep, enten sing boten. Kan iki kula waca sing jangkep. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal, ditakhrij dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sing mlebu swarga sinten? Sing akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, dipastikan oleh Nabi SAW, itulah yang masuk. Cuma skenario ya bahwa sebelum mati itu, sebelum meninggal itu bisa mengucapkan la ilaha illallah, niki kudu disiapkan lebih lah. Makanya iso kok apa namanya? Hanya membutuhkan 1-2 hari enggak. Ya. Karena kita itu kata Rasulullah dalam sabdanya yang lain, manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaan. Biasanya nopo gini. Jadi gak biasa mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Nah, sulit berharap bahwa akhir ayat itu menyatakan atau mengucapkan la ilaha illallah.
Atau sebaliknya, sesuai kebiasaannya itu misalnya teriak-teriak, ya akhir kalimatnya bisa jadi teriak-teriak. Ya, tadi nopo nek antara-antara. Antara-antara. Sakjane kulino mengucapkan la ilaha illallah, tapi minimalis. Ya apa minimalis? Nek sholat tok, misalnya sholat kan mesti muni syahadat dalam tasyahud, ya kan? Sehingga mungkin agak susah. Nah, disitulah berlaku sabda Rasulullah SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mautakum orang yang akan mati. Di situ itu mautakum itu orang yang akan mati, bukan yang sudah mati. Dengan apa? La ilaha. Dan monggo silahkan. Panjenengan kalau punya pengalaman silahkan dipraktekkan. Kula niki awalnya itu hanya ikut-ikut waktu kecil, kadang diajak ikut oleh orang tua. Saat apa? Saat orang tua itu dijemput oleh tetangga untuk melihat, nengok orang yang apa ini? Sakaratul maut. Nah, macam-macam keadaannya. Karena diajak ya ikut setengah ngintip-ngintip. Ya disitulah pentingnya talqin. Yang tidak sholat, insya Allah gak iso masih ditalqin. Mau tenang ya, insya Allah gak iso. Saya nggak tahu sholat oke, nggak tahu sholat. Sing sholat, apa maneh akas, insya Allah. Sing sholat mungkin enten kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Nah itu mungkin agak susah. Ketika susah, itulah dibutuhkannya. Dan talqin itu susah ngoyok-ngoyok. Karena panca indera manusia yang paling sensitif ya pada saat-saat seperti itu adalah telinga. Makanya talqin itu ya muni suaranya. Ya. Kadang-kadang nangkin ini mungkin katene maaf mau meninggal bingung tok isine sing nunggu niki. Nah, nek pun gak ono kupu golek buku Yasin kayak talqin gitu ya. Nah, jadi ya saat itu saya sering akhirnya sekarang itu datangi tetangga. Kemarin tuh tetangga drivernya kepala kejaksaan, tangga. Ya, sudah datang ke rumah karena orang tuanya tetangga saya, orang tuanya saya yang driver ini sudah jarang tinggal di situ, jarang tinggal di rumah orang tua. Tapi orang tuanya 3 rumah di sebelah kanan saya. Ya 3 rumah dari rumah orang tua. Kalau dari rumah saya 3 rumah dari kiri itu oleh Burine. Saya tahu beliau yang sakit di ICU tidak bisa ditemui selama 1 minggu. Hanya konsultasi ke saya. Iya nopo niki Econ. Saya itu hanya bisa menjenguk ketika jam berapa ya? Jam 4 sampai jam 5 sore kalau nggak salah. ICU itu ya. Tidak boleh jenguk. Dan itu pun hanya 1 orang. Ya. Dan itu beberapa hari apa namanya? Ya kesempatannya hanya itu di ICU. Beberapa hari kemarin masih bisa diajak bicara, tapi 2 hari ini katanya sudah nggak bisa diajak ngomong. Biasanya kalau tetangga itu ada yang begitu dan adanya begitu dan ada di rumah, saya yang dipanggil. Ini gampang. Ya, kesempatannya cuma 1 sekarang. Berarti setiap jam besok atau jam boleh nunggu 1 jam itu saja, maka pastikan anaknya 1 orang, apakah sampean atau kakak sampean karena
keduanya dua bersaudara. Itu adalah mental. Ya, membisikkan la ilaha illallah. Cukup. Nek ini diparingi nopo cek iso dijak ngomong, ojo dijak ngomong lihat-lihat. Jangan dijak bicara yang lain-lain. Sudah keadaan begitu, talqin saja la ilaha illallah. Enggak semaur, dia tidak ngomong, tidak merespon, itu bukan berarti dia tidak tetap tahu. Tidak merespon itu bagi orang yang dekat dengan kematian. Itu karena beratnya menghadapi kematian. Penting gak ngerespon, itu lumayan. Yang teriak-teriak itu banyak. Hari ini ditulis akhirnya. Setelah berpulang dengan tenang, kan? Dimasukkan iklan kan begitu biasanya. Kalau dulu kan begitu. Saat ini saya nggak baca koran lagi kan. Dulu masukkan koran iklan kan gitu ya. Iklan koran kan. Padahal nggak tenang pada teriak-teriak ya. Caranya begitu saja. Terus yang kedua saya sampaikan, orang tua sampean itu saya tahu. Saya tahu meskipun tidak satu jamaah, gitu kan? Beda kan? Nah, satu jamaah. Enggak masalah, tapi saya tahu persis. Setiap sehat pasti ke masjid. Setiap sehat pasti ke musola. Dan insya Allah kalau sudah begitu, ya tidak umpama kurang sehat tidak ke masjid pun tetap sholat. Maka saya sampaikan nggak perlu khawatir sampai. Karena memang menghadapi kematian itu berat. Jadi jangan diajak ngobrol seakan-akan kudu dijak ngomong dengan sampean terus. Insya Allah dengan apa jenenge? Rapot yang baik, sampean nggak perlu khawatir. Sing khawatir itu adalah, sing perlu dikhawatirkan adalah yang masih hidup. Besok sholat apa enggak? Kan gitu ya. Kalau yang sudah sholat, sudah menjelang, nggak usah masalah. Dan benar, itu saya itu siang jam 11 kalau nggak salah ya. Tinggal menjelang maghrib kan pada hari itu. Wes jadi ketemu mana akhirnya waktu ulang jadi jenazah yang mandikan adik saya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kalau dalam ajaran agama kita ya opo carane bisa akhiru kalamihi la ilaha illallah kata Rasulullah SAW dakhalal. Nah ini ku riwayatnya itu harus dibiasakan. Maka kata Imam Tantawi dalam tafsir Al-Wasit disebutkan ungkapan di dalam ayat 112, 111, 112 itu menunjukkan Allah melarang keras taklid. Kata beliau demikian. Apa itu? Ikut saja. Ya begini naik. Islam. Yes, apa boy? Nah, harus didasari ilmu. Harus didasari pengetahuan yang benar. Maka di dalam pernyataan beliau, oh ini ayat 112. Ayat 111-nya itu beliau menyampaikan bahwa ayat ini mengajarkan kita supaya tidak taklid. Agak panjang ini. Kalau yang di surah di tafsir Ibnu Katsir pendek sekali. Ibnu Katsir menyatakan ya bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu kacau ketika mengatakan itu.
Ya, ketika menyatakan bahwa yang Yahudi pasti masuk surga, yang lain itu tidak bisa. Orang Nasrani juga demikian. Itu semua adalah kacau dan menipu. Ya, mereka menyatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'u dalam ayat yang lain. Maka kata Allah itu semua bohong itu. Yang benar itu tadi. Ya, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ya. Oh ini kata beliau. Ini kata Imam At-Tantawi di dalam apa namanya? eh, tafsir beliau terkait ayat 111. Ya, yu'khadhu min hadhil ayatil karimah butlanut talqid fi umuriddin. Dari ayat ini bisa diambil satu pelajaran bahwa dalam urusan agama, khususnya urusan keyakinan, taklid itu salah besar, batal, batil. Taklid niku napa? Wa qabulu qaulil ghairi mujarradan minad dalil. Taklid itu menerima ucapan orang lain begitu saja tanpa ada dalil. Orang Yahudi ngomong, "Pokoke mal begini, mesti swarga sing liyane gak kira iso." Kalau itu ditiru oleh kelompok-kelompok Islam sekarang, siapapun itu, mlebu kene kok mesti swarga. Itu namanya ngajarkan taklid. Fala yambaghi lil insani ayyuqarrira ra'yan fid dini illa ayyusnidahu ila dalilin. Maka tidak boleh siapapun membenarkan satu pendapat, satu pikiran, satu ucapan dalam urusan agama kecuali ada dalilnya. Kama annahu la yuqbalu min ghairihi qaulan illa ayyakuna muayyidan. Jadi nek sekedar ngomong toh, maka dalilnya, buktinya, kalau di dalam ayat ini, di ayat selanjutnya itu adalah tunduk kepada Allah dan buat baik. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu wa inda rabbih wa la khaufun alaihim. Kalau itu demikian. Nah, kalau dibiasakan tunduk kepada Allah dan berbuat baik, maka itu akan menghasilkan keadaan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah. Siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah. Jadi bagi yang menghadapi kematian atau mendampingi orang yang menghadapi kematian, kuncinya itu dengan saged talqin. Jadi beberapa kali saya lakukan, pokoknya syaratnya kulo sederhana. Kalau itu orangnya sholat, saya mau talqin. Karena biasanya yang minta ditalkinkan itu atau yang minta disambang itu orang yang keadaannya sudah tidak bisa diajak bicara oleh keluarganya. Keluarganya jadi khawatir. Jadi, kenapa caranya sadar mana, kan? Tapi kalau keadaannya sudah di ujung, mungkin akan sadar sesekali. Nah, ketika sadar itu yang paling penting adalah mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Maka bisikan itu aja nggak usah ditakoni. Kan kait sadar, kait iya, ditakoni gua ngombe ya, nggak usah ditakoni. Kan gampang ya. Terlalu sepele. Yang penting adalah la ilaha illallah. Tengah-tengah mboten sadar, dibisiki sadar, minta untuk mengucapkan kalimat thayyibah, bisa alhamdulillah. Nek pun ngoten saged, diulangi lagi sampai 3. Jenengan kan enggak mboten mungkin nunggoi malaikat kapan jabute. Maka cukup itu tanggung jawabnya keluarga anaknya.
atau siapanya dipeseni pun podo ambek yang tadi saya sampaikan. Silahkan ditalkin jangan dilepas. Oh, tinggal mawon paling dilungkas nek mboten setengah hari nggih. Ya, belum berapa hari atau ya kalau enggak 6 jam berikutnya, 12 jam berikutnya, nggak akan lama biasanya. Nah, itu urusannya. Tapi insya Allah kalau sudah begitu, setelah itu kan nggak bisa ngomong lagi. Itu ucapan akhiru kalamihi la ilaha. Karena nek pun ngoten saged, nggak usah diajak ngomong lain-lain. Gitu, nggih. Kecuali nek langsung kesadarannya itu penuh. Lek, itu siji maneh, itu dereng. Yang sakaratul maut biasanya sudah kesadarannya sudah lebih dari setengah hilang. Gitu ya. Intinya kata Rasulullah, akhir kalimat seseorang la ilaha illallah masuk. Cuma untuk mencapai itu modalnya agak ya, pembiasaannya butuh lama. Sing sholat, insya Allah ya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kita juga demikian berharap bisa husnul khotimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum